Silahkan sekali lagi dari MOF sudah, kemudian dari Ahmadiyah sudah ada, kemudian dari Gemit, dari Katoliknya sudah ada, sudah, kemudian Women March, Geramin, oke, kemudian dari PKB NTT. Ya, dan baik sekali lagi semua di atas, kita beri aplaus dulu yang meriah. Dan kayaknya secara acak dari ujung ke sini 22 menit kita menyampaikan orasi kita. Dan teman-teman dari Nekatran sudah ada? Oke, siap. Baik, dan kita akan memulai orasi kita. Sekali lagi kita beri aplaus dan kita akan mulai dari paling ujung. Oke. Dan setiap selesai orasi, saya langsung meminta untuk kita menepuk secara meriah, Sepakat, Oke, sekali lagi kita aplaus dengan aplaus pertama. Oke, baik, kita dengar berbagai macam orasi sebagai ungkapan hati dari setiap lembaga yang ada di sini. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya mewakili dari Pemuda Katolik Kabupaten Kupang. Izinkan saya menyampaikan sepatah kata mewakili teman-teman dari Kabupaten Kupang. Indonesia tercipta sebagai negara yang penuh dengan keberagaman ras, suku, agama, dan budaya, serta bahasa. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman diyakini sebagai takdir yang tak diminta, melainkan pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa yang bukan untuk ditawar, melainkan untuk diterima. Sebagaimana yang disabdakan Tuhan bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa, dan mari kita saling mengenal dan menghargai. Dari sudut pandang keagamaan, rahmat Tuhan dan kehendaknya agar saling belajar, mengerti, memahami, dan saling mengenal. Dengan demikian maka keberagaman itu akan sangat indah karena kemajemukan bangsa Indonesia yang sangat beragam ini. Untuk itu mari kita saling menghormati antar sesama umat beragama, budaya, ras, golongan, serta saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan khusus yang sangat perlu kita dorong, kita hargai, dan kita topang sebagai sesama manusia memiliki kewajiban yang sama di hadapan Tuhan dan sesama. Mari kita saling topang, ketong semua satu hati sebagai saudara demi NTT bangkit dan sejahtera dan Floba Mora yang kini dan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih buat Pemuda Katolik. Terima kasih. Dan langsung. Cek. Oke, halo, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Perkenalkan, saya Sensa, mewakili Women March Kupang. Saya akan mengawali malam hari ini dengan sepenggal lagu. Bae sonde bae, tanah timur lebe bae. Bae sonde bae, Floba Mora lebe bae. Ya, aplaus untuk Floba Mora. Saya rasa kita semua, terutama yang berdomisili di Pulau Timor, sudah sangat familiar dengan lagu ini. Bae sonde bae, Timor lebe bae. Itu merupakan satu bentuk ungkapan kita sebagai penduduk Pulau Timor guna memaknai rasa cinta kita, mencintai tanah tercinta kita apa adanya, baik dan buruknya. Namun terkadang mencintai dengan apa adanya, mencintai keapa-adaan, kadangkala bisa berakibat fatal. Kadangkala ketika kita terlalu mencintai dengan apa adanya, bisa saja mengaburkan apa yang harusnya kita kritisi, melazimkan apa yang salah, menjadikan parameter baik dari apa yang sering kita lakukan, tidak ingin berbenah, apalagi berevolusi menjadi lebih baik. Sejatinya kita paham bahwa zaman membawa kita pada pola-pola perubahan. Kita melihat Kupang berbenah dari tahun ke tahun. Semakin maju jelas, pembangunan ada di mana-mana. Termasuk ketika hari raya besar keagamaan datang, kita pun juga jadi bingung.
ingin memilih diskon Natalan di mana? Lipo kah? Transmart kah? Ramayana kah? Kemudian ketika susah mendapat transportasi BEMO adalah angkutan umum di sini, kita kemudian kembali dipusingkan dengan memilih promo apa yang harus kita ambil. Ada Grab, ada Maxim, ada InDrive. Jauh lebih baik daripada Kota Kupang sebelumnya. Namun, ternyata sejatinya perubahan tidak hanya tentang pembangunan infrastruktur, namun lebih kepada menyasar manusia sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan tidak melulu soal, kira-kira outlet apa ya yang mau buka di Kupang? Apa yang baru ya di Kupang? Tapi lebih daripada itu. Hakikatnya, apakah itu telah menyasar manusia sebagai tujuan daripada perubahan itu sendiri? Menciptakan kota inklusi di Kota Kupang dan kota-kota lainnya merupakan persoalan yang kompleks saya rasa. Bukan hanya dengan pembangunan fasilitas spasial guna menciptakan ruang-ruang spasial bagi teman difabel, namun lebih daripada itu, untuk mendorong terciptanya keadaan sosial dan ekonomi yang lebih inklusi bagi semua orang. Bagaimana menjamin kesetaraan hak dan partisipasi semua orang, termasuk mereka yang paling termarginalkan sekalipun, serta penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan bagi semua warga kota untuk menikmati buah-buah pembangunan tersebut. Di antara itu, masyarakat dapat menikmati segala sumber daya yang tersedia, tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi, tanpa takut, apalagi ragu. Teman-teman, dari begitu banyak tolak ukur tentang seberapa inklusifkah kota, termasuk partisipasi yang penuh, ketersediaan layanan hak dan akses stabilitas, kita kemudian bertanya-tanya bagaimana kesiapan warga Kota Kupang sendiri sebagai komponen yang paling partisipatif dengan menunjukkan sikap inklusi. Ini merupakan komponen yang tidak dapat terlepaskan, komponen penting atau bahkan yang paling penting. Bagaimana sikap aparat pemerintahan dan kita sebagai masyarakat umum yang tidak diskriminatif, pemberian pemenuhan perlindungan dan penghormatan atas hak-hak teman difabel, perempuan, teman-teman LGBT, teman-teman ODA dan lainnya. Jelas bahwa attitude adalah salah satu penghambat dalam proses inklusi. Apakah kota kita sudah cukup memberikan ruang aman bagi perempuan yang bekerja dan harus pulang malam hari? Apakah dalam mengakses layanan publik dan mencari pekerjaan, teman-teman dengan ekspresi gender yang berbeda dengan identitas gendernya merasa nyaman dan bebas dari pertanyaan atau guyonan yang menyakiti? Apakah kota kita sudah memastikan fasilitas khusus difabel tidak disalahgunakan, termasuk kenyataan yang kita lihat bahwa guiding board untuk teman-teman tunanetra itu malah dipakai untuk berdagang? Apakah kota kita juga sudah cukup inklusif kepada teman-teman ODA dalam mengakses layanan kesehatan tanpa stigma? Kita berharap di dalam hati masing-masing kiranya pertanyaan-pertanyaan ini kemudian dapat terjawab dengan ya sudah, suatu saat nanti. Entah hari ini, entah besok, entah di masa depan. Itu adalah harapan kita bersama bagi Kota Kupang yang lebih inklusif. Saya Sensa dari Unmar Kupang, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan setiap hari akan terjadi ya. Dan kita berdoa, kita mengamini itu semua. Sekalian di-upload buat teman-teman dari Women March. Terima kasih, dan lanjut. Saya dari IMOF NTT. Keberagaman tidak punya makna jika dijalani dengan mengabaikan kemanusiaan. Di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan sekat-sekat pembatas yang selalu berakhir dengan pembedaan. Adanya superior dan inferior, mayoritas dan minoritas, eksklusif dan inklusif, maka keberagaman akan selalu dipandang sebagai sesuatu yang aneh, asing, tidak sesuai, dan tidak sama. Sejatinya manusia itu lahir dari latar belakang yang berbeda, memiliki orientasi seksual dan gender yang berbeda, memiliki keyakinan yang berbeda, memiliki suku, ras yang berbeda, serta memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda pula. Akan tetapi, perbedaan-perbedaan tersebut sulit sekali mendapatkan apresiasi atau bahkan penghormatan
atas kemanusiaan itu sendiri. Di antara setiap individu satu sama lain untuk dapat saling menerima, saling mengasihi, dan terbuka atas perbedaan itu. Perayaan keberagaman kemanusiaan perlu untuk digaungkan sebagai tanda untuk membangun kesadaran tentang pentingnya menghargai dan menerima keberagaman agama atau ajaran kepercayaan, suku, budaya, gender, orientasi seksual, bahkan kelompok berkebutuhan khusus. Sehingga lebih banyak orang memahami bahwa setiap manusia itu sepadan demi membangun ruang yang aman dan nyaman bagi setiap kelompok rentan di tanah Floba Murata. Terima kasih. Oke, aplaus untuk Imam. Kita ciptakan lingkungan, ruang dimanapun yang selalu bersahaja untuk sebuah keberagaman. Aplaus untuk Imam sekali lagi, dan kita akan lanjut. Perbedaan harusnya menjadi kekayaan. Perbedaan harusnya menjadi aset yang memperkaya suatu bangsa. Namun ternyata perbedaan itu juga dapat menjadi penyebab terjadinya diskriminasi dan stigma terhadap semua kelompok-kelompok marginal. Stigma dan diskriminasi menyebabkan terjadinya pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak dari kelompok-kelompok marginal, pemenuhan hak kesehatan, pemenuhan hak ekonomi, pemenuhan hak pendidikan, dan hak-hak lainnya. Padahal kelompok-kelompok marginal ini merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang harusnya sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga dilindungi hak-haknya, juga dipenuhi hak-haknya. Karena mereka bukan adalah bagian yang berbeda dan bagian yang jauh dari warga negara Indonesia. Pergolakan mereka terhadap penerimaan diri itu menjadi pergumulan yang luar biasa, apalagi ditolak oleh lingkungan, masyarakat. Karena itu, menciptakan lingkungan yang kondusif adalah tugas kita. Tugas kita semua sebagai bagian dari sesama, sebagai bagian dari warga negara yang memiliki sesama. Penting untuk memulai dari diri kita sendiri, penting untuk memulai dari sekarang, penting untuk selalu kita pelihara, kita rawat, dan kita lakukan. Mari bergandengan tangan, satu hati, merawat perbedaan yang ada, merawat aset tersebut untuk NTT tanpa diskriminasi terhadap komunitas marginal. Saya Modi Taupan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Daerah Nusa Tenggara Timur mengucapkan salam perbedaan. Perbedaan harus menjadi kekayaan, perbedaan harus menjadi aset yang mahal dan harus kita pelihara bersama, harus menjadi sesuatu yang membanggakan untuk kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Terima kasih. Oke, aplaus. Perbedaan itu kekuatan, seperti apa yang dikatakan oleh Barack Obama. Aplaus untuk PKBI, dan kita lanjut. Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih. Saya Yakobus Ingmahi, saya dari Garamin NTT. Mungkin teman-teman yang hadir pada malam hari ini semua sudah tahu apa itu Garamin, dan mungkin ada beberapa yang tidak tahu. Jadi kami adalah organisasi disabilitas di Kota Kupang yang memperjuangkan hak-hak bagi teman-teman penyandang disabilitas. Nah, pada malam hari ini yang ingin saya katakan di sini adalah kita ini adalah organisasi akar rumput. Kita tidak memiliki kekuasaan atau kekuatan untuk memaksa sebuah lembaga melakukan apa yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini melalui festival Katong Basudara Satu Hati, saya berharap kita semua yang hadir di tempat ini pada malam hari ini dapat bersama-sama membentuk mindset bagi setiap orang agar kedepannya tidak akan lagi ada diskriminasi, baik itu diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, diskriminasi terhadap gender, dan diskriminasi terhadap orang-orang yang rentan. Saya juga berharap mulai malam ini kita sama-sama bekerja sama
supaya kita dapat menjadikan kota kita, kota Kupang, menjadi kota yang inklusi. Karena pada dasarnya setiap kita adalah manusia-manusia yang merdeka, yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Terima kasih. Salam inklusi. Oke, salam inklusi. Terima kasih untuk Geramin. Mulai dari kita dan bersama kita bisa menciptakan ruang yang aman, nyaman untuk semua orang tanpa mengeksklusifkan satu komunitas. Aplaus untuk Geramin. Silakan aja. Saya dengan Mama Dor, mewakili dari Gemit, kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Gemit memakai metafora rumah, di mana Gemit sebagai rumah, di mana rumah itu didiami oleh semua makhluk. NTT disebut sebagai Nusa Toleransi. Meskipun slogan itu telah mendunia, tetapi praktek hidup kita mesti perlu belajar dari hari ke hari untuk memberi penghormatan kepada orang lain, kepada sesama, kepada lingkungan, kepada sesama ciptaan. Oleh karena dalam kehidupan sehari-hari, perhatian, dukungan terhadap mereka yang rentan itu masih lemah dan masih rendah kita lakukan atau kita buat. Karena itu tanda bahwa kita menghormati Allah melalui tanda kita menghormati orang lain, menghormati sesama ciptaan sebagai ciptaan dari Dia yang telah mengadakan, menciptakan kita semua. Nusa Toleransi adalah gaung, adalah salah satu jargon yang membuat NTT boleh mengangkat muka ketika kita berhadapan dengan begitu banyak masalah-masalah sosial, ketidakadilan, kehidupan keberagaman yang ditekan, yang ditindas, dan kita menyangkali bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam, suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Karena itu menjadi bangsa, menjadi gereja, mesti menghormati perbedaan itu, mesti menghormati Allah yang telah menciptakan perbedaan itu, supaya kita semua bisa hidup sebagai saudara. Karena itu kami mengajak kita semua untuk di NTT, di Kota Kupang, mari kita berjuang bersama. Memang tidak mudah hal ini, tetapi kalau kita mau berjuang dan hati yang satu, bahwa kita memandang semua orang sebagai saudara. Karena itu kami mengajak kita semua pada malam hari ini. Katong semua bersaudara. Oke, aplaus buat Ma Pendeta Ina dan Ma Pendeta Dorcas. Aplaus untuk semua statement yang ada. Sekali lagi aplaus buat semuanya. Terima kasih dan saya mohon untuk tetap di atas dulu dan kita sama-sama mengucapkan terima kasih. Tidak hanya dengan tepuk yang tadi kita pakai tepuk salut Jadi kalau saya bilang tepuk salut, kita bilang tepuk salut. Salut, salut, jempol yang baik. Salut, salut, salut. Oke, bisa Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih buat semuanya. Kamu kok cakep-cakep sekali hari ini ya. Kamu luar biasa. Kita meminta dari pihak pemerintah untuk bisa naik ke atas untuk memberikan respon terhadap orasi yang sudah disampaikan oleh berbagai perwakilan. Kepada pihak pemerintah yang sudah ada, kami persilakan. Halo. Hai. Ketemu di sini ya. How are you? I'm fine. How about you? I'm good. Oh yes. We can talk something. Something Maybe. Dengan ibu siapa? Yeah. incredible. Yes. Thank you. Yeah. Dengan Ibu Yati Ibu Yati dari Halo adik-adik. Oke, kita harus untuk Ibu Yati dari Naga Transportasi. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam. Terima kasih kami telah diundang oleh IMO dan dari Lantang dalam kegiatan Festival Katong Basodara Satu Hati. Saya
minta maaf kalau nanti mungkin ada yang kurang atau bagaimana, karena kebetulan saya juga dadakan dimintanya. Kalau untuk merespon dari teman-teman tadi yang berbicara tentang pekerja malam perempuan, tentang perbedaan itu, kalau kami dari Naker, dari Naker Provinsi itu, kami dari, kebetulan saya pengawas tenaga kerja, kami untuk pekerja malam wanita itu ada undang-undangnya tersendiri. Saya lupa pasalnya berapa, undang-undangnya nomor berapa, tapi memang wanita itu bekerjanya hanya sampai jam 11 malam. Di atas 11 malam sudah ada perlindungannya, kalorinya, antar jemputnya, karena biasanya kalau semakin malam takutnya nanti waktu pulang ada yang ganggu atau apa begitu. Terus kalau kami dari pihak Naker itu, kami memang waktu kegiatan kemarin saya menyampaikan bahwa untuk undang-undang atau untuk kegiatan-kegiatan kami hanya bisa mendukung lewat, kebetulan kami ada BLK, Balai Latihan Kerja, jadi saya bilang saya hanya bisa membantu kalau ada pamflet-pamflet, ada pembukaan tentang di Balai Latihan Kerja, mungkin teman-teman yang LGBT itu bisa mendaftar. Kami tidak ada diskriminasi. Saya mungkin dengan festival ini mungkin kami bisa membuka pikiran-pikiran kami semua, warga NTT, warga Kota Kupang khususnya, untuk saling menerima, saling menghargai. Kalau memang mungkin dari saya pasti menerima, tapi kami orang awam, orang NTT yang lama memang kadang di depan senyum, tapi begitu lewat ya begitu. Betul. Ya. Tapi dengan festival ini kami semoga Festival Katong Bersaudara kita bisa menggaungkan bahwa kita semua bersaudara, kita tidak ada perbedaan, kita punya hak pekerjaan, kita punya hak berjalan tidak tanpa diskriminasi seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Untuk selebihnya saya minta terima kasih, minta maaf karena saya kurang persiapan. Oke, aplaus dulu.